kapasitas digital literacy yang cukup gitu ya, literasi digital yang cukup, kadang-kadang dia menganggap itu sebagai sebuah kebenaran umum, padahal ya belum tentu gitu ya. Itu yang kemudian patut untuk dipikirkan, sehingga ketika kemudian saya mau mengambil data ini reliable atau enggak sih, ini valid atau cuma hoax sih gitu ya. Makanya kalau misalnya ada kawan-kawan yang kadang-kadang mengambil informasi di Wikipedia misalnya. Bu, saya pakai ini sebagai citasi saya ya, Wikipedia. Wikipedia adalah bagus ketika itu sebagai sebuah hantaran saja, introduction information, preliminary information. Kalau kita nggak tahu sama sekali, kemudian kita lihat di Wikipedia, itu nggak apa-apa. Jadi Wikipedia itu learning something for dummies gitu. Untuk orang-orang yang awam yang baru belajar nggak apa-apa sebagai penghantar. Tetapi kalau itu dijadikan citasi, mohon untuk dihindari. Karena apa? Ada yang tahu kenapa kita tidak bisa menggunakan Wikipedia sebagai salah satu bentuk citasi? Bisa diedit kapan saja tanpa orang yang nggak punya pengalaman. Benar. Jadi ini siapa ini? Hisham ya tadi ya. Ya, jadi itu bisa ditulis oleh siapapun yang yang merasa punya kapasitas untuk itu. Padahal kan kita tidak bisa mengukur ya bahwa apakah orang itu memang punya kepakaran di bidang itu. Ya siapa saja, anyone. Kalau kalau bahasa iklannya AirAsia itu anyone can fly. Siapa saja bisa terbang, nggak harus orang kaya. Lah kalau gini, kalau Wikipedia ada anyone can contribute. Siapa siapa saja Anda semuanya bisa contribute di Wikipedia selama Anda punya informasi yang menurut Anda anggap benar gitu. Yang itu kemudian kita berusaha hindari. Kalau ada sumber lain yang lebih reliable, yang lebih valid, yang lebih yang lebih akurat, pakai itu. Hindari Wikipedia. Bahkan misalnya kalau detik.com misalnya, ya lebih baik menghindari detik.com kalau misalnya nggak ada sama sekali gitu ya, kecuali kalau ya adanya di dunia ya cuma detik.com misalnya ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya yang lain masih ada, misalnya masih ada Kompas, informasi yang sama di-provide oleh Kompas atau New York Times atau The Guardian gitu ya, oke lah. Tapi kalau misalnya yang agak gimana gitu ya, agak shaky, agak goyang, lebih baik memilih yang the most reliable ones. Gitu. Oke, silakan Hilmi. Oke, Tadi silakan. saya menggunakan sumber referensinya saya dapat dari Wikipedia enggak apa-apa, Bu. Kayak saya menggunakan referensi lah, Wikipedia ada referensinya ya. Saya memakai itu enggak apa-apa. Wikipedia buat nyari yang berhubungan dengan itu. Ya, biasanya Wikipedia itu pun ada referensinya ya. Jadi apa sih ini ngambilnya di mana sih gitu kan? Ada list daftar referensinya. Kita mengambil dari referensi aslinya itu nggak apa-apa. Jadi itu sebagai penghantar kita untuk mencari sumber-sumber lain yang lebih reliable. Itu dibolehkan. Tapi kalau kita mengambil citasinya langsung Wikipedia, itu mohon dihindari. Karena ya itu tadi alasannya. Ada cara yang lain misalnya. Kita kalau ada mahasiswa yang selalu mengatakan, mahasiswa skripsi bahkan mengatakan, Bu, nggak ketemu datanya, Bu. Saya selalu katakan ke mahasiswa tersebut bahwa data itu akan ketemu segigih kita menemukannya. Kalau kita nggak gigih, ada yang namanya gigih di sini? Nggak ada ya. Kalau kita nggak gigih, nggak effort, ya berarti ya dapatnya ya segitu-gitu aja. Dan kita akan gigih kalau kita menemukan sebuah tulisan dan di dalam tulisan itu kan pasti ada daftar pustakanya ya. Kita kemudian nguplik lagi ke daftar pustaka yang kemudian ada di sumber pertama kita. Jadi semakin kita digging into something, semakin dalam gitu. Semakin kita menggali, oh iya ini ketemu ya. Jadi kayak ibaratnya kayak nemu harta karun gitu. Dari tulisan-tulisan yang kita ketemui pertama. Ya sama juga dengan Wikipedia misalnya. Oke, itu sebagai sumber awal preliminary information nggak masalah. Tetapi ketika kita when we want dig into something deeper, maka kita cari referensi dari Wikipedia itu yang sekiranya reliable. Nah, filosofi seorang penulis atau bahkan ya penulis atau yang mengerjakan tulisan-tulisan paper ilmiah itu sebenarnya mereka tidak beda dengan seorang detektif. Kita itu di sini adalah mengumpulkan puzzle-puzzle yang berserak. Jadi ini gimana ya? Apa ya masalah
masalahnya. Misalnya sekarang ini barusan ngecek di kompas.com, kok harga beras makin tinggi gitu ya. Kalau mahasiswa sih nggak kerasa ya, kerasa kan mak-mak gitu ya, semacam saya gitu, atau bapak-bapak yang kemudian provide sebagai rumah tangga. Ya. Nah, apa sih masalahnya? Itu kan ibaratnya masalah itu kan banyak gitu ya. Makanya kita sebagai penulis itu menganalisisnya dan kemudian mengumpulkan puzzle-puzzle tadi, sebagaimana seorang detektif mengumpulkan puzzle-puzzle yang berserakan sehingga kemudian oh iya ini ada sebuah tindakan crime dan kemudian penjahatnya tahu ini bahwa oh ini yang kemudian melakukan. Itu kan ibaratnya mengumpulkan puzzle-puzzle yang berserakan. Seperti itulah seorang peneliti, seorang penulis paper hubungan internasional, sebagaimana juga penulis paper-paper yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah setelah kita mampu mengidentifikasi berbagai macam sumber informasi, yang ketiga adalah mahasiswa mampu menulis berbagai macam tipe-tipe tugas perkuliahan. Mulai short artikel yang 1000 kata misalnya atau 700 salah ya. Sampai kemudian paper-paper yang sesuai dengan kaidah-kaidah teknik penulisan ilmiah yang itu bisa dimuat dalam jurnal-jurnal nasional maupun jurnal-jurnal internasional, atau bisa dimuat dalam media-media massa nasional gitu ya. Nah, itu nanti diharapkan mahasiswa bisa punya kapasitas itu selulusnya Anda mengikuti mata kuliah ini. Kemudian yang keempat adalah sebagai tugas umumnya adalah nanti diharapkan bisa membuat sebuah tulisan berupa esai 2.500 sampai 3.000 kata yang itu benar-benar baik dan benar, terhindar dari plagiarisme, dan kemudian di situ Anda menggunakan teknik referencing yang benar. Gitu ya. Jadi mohon ini harus dipikirkan benar-benar bahwa harus terhindar dari plagiarisme. Ada beberapa kondisi dulu ketika ada kakak kelas Anda gitu ya, baru tahun pertama, tahun kedua, tapi kemudian ketika mengumpulkan tugas itu kok tulisannya canggih-canggih gitu ya. Bukan berarti kita meremehkan mahasiswa gitu ya, tapi untuk kemudian memvalidasi dari tulisan itu, akhirnya kami panggillah dari mahasiswa tadi, kemudian ditanya ini ada beberapa istilah atau tulisan-tulisan yang sangat rumit ya kan. Kita tanyalah gitu ya untuk memvalidasi apakah benar-benar tulisannya. Ternyata ketika ditanya itu nggak bisa jawab. Artinya apa? Berarti itu ada kaitannya dengan praktek-praktek plagiarisme. Dan yang terjadi adalah tidak ada excuse, okay? Nol untuk UAS. Meskipun ya UTS-nya kita pertimbangkan, tapi ya meskipun UTS kita pertimbangkan karena plagiarisme separuh nilainya kan hilang. Sehingga ya kalau lulus ya lulus D atau worst case-nya adalah E. Gitu. Kalau dua-duanya misalnya sama-sama plagiarisme ya kita tidak bisa menggunakan nol UTS plagiarisme. Kemudian apa kalau ya kalau UTS biasanya kita sit-in ya ujiannya sit-in. Kalau di sit-in itu ternyata ada nyontoh-nyontohan dan kemudian teridentifikasi oleh penjaga Kemudian yang terakhir adalah mahasiswa mampu menggunakan berbagai teknik penulisan referensi yang baku dalam tulisan ilmiah. Di situ ada misalnya tadi ada Harvard System, kemudian ada tahu bedanya running note sama footnote gitu kan. Kemudian tahu modelnya APA gitu ya, American Psychological Association. Ya, itu kemudian nanti mahasiswa tahu bagaimana teknik-tekniknya dan bagaimana jenis-jenis dari referencing yang ada. Gitu ya. Di sini ada yang mau ditanyakan lagi setelah terakhir tadi Gifar? Oke, Krisna, silakan. Ya Bu, saya bertanya untuk kayak berterhindar dari plagiarisme itu kan bisa kita pakai jasa peneliti untuk mengecek plagiarisme. Nah untuk bisa dikatakan kita tuh apa ya aman dari apa ya Plagiarisme. ya plagiarisme itu biasanya berapa persen Bu? Kalau
skripsi itu adalah 15-20%. Jadi biasanya yang sama itu apa ya? Banyak referensinya yang sama gitu. Mungkin itu. Tapi kalau substansinya sama itu ya sudah hati-hati. Jadi kalau 20-15 oke lah masih kita maklumi gitu ya. Tapi lebih dari itu masih kita kembalikan untuk skripsi. Baik, Bu. Terima kasih. Di kita itu 20%. Ada lagi yang ini resisten? Siapa lagi ini? Silakan. Tanya tadi untuk sumber yang reliable itu gunanya seperti apa ya, Bu? Biar kita tahu mana-mana yang kita bisa ambil referensinya. Oke, ini Ferry ya namanya. Oke, Pak. Ya, soalnya nggak kelihatan ya. Ya, untuk yang data-data yang available nanti akan kita antarkan pada salah satu week kalau nggak salah setelah UTS. Nah, di situ kita bisa lihat dari salah satunya sebagai gambaran umumnya kita bisa mengidentifikasi bahwa itu yang reliable adalah ketika memang selama ini dia terkenal sebagai media atau sources yang memberikan sumber-sumber yang memang benar-benar objektif. Salah satunya objektif dan kemudian tidak dari hoax dan sebagainya ya. Yang masuk dalam kategori itu adalah kategori misalnya media-media nasional yang memang sudah well established baik secara substansi maupun secara organisasinya gitu ya. Ya untuk di Indonesia misalnya kita untuk media koran misalnya yang kita anggap itu reliable adalah misalnya Kompas, kemudian Media Indonesia, kemudian Tempo, kemudian Seputar Indonesia, Publika, Jawa Pos gitu ya. Nah kalau misalnya kan di Jakarta ya namanya Pos Kota ya, atau kalau di Surabaya namanya Memorandum gitu. Ya meskipun itu lumayan tua, tetapi kan ibaratnya koran kuning ya. Kalau di bahasa media Inggris itu koran kuning. Nah, itu kita hindari yang koran-koran kuning itu yang isinya gosip, isinya macam-macam ya. Kalau koran kuning kalau apa ya, Sunday, kalau di Inggris itu Sunday Times atau apa namanya? Ya, koran-koran kuning yang isinya banyak hoaxnya itulah yang kemudian sering kita hindari. Gitu. Kalau misalnya kalau koran-koran Amerika Serikat itu yang saya biasanya ikuti adalah New York Times, NYT itu adalah yang relatif reliable lah yang kemudian bisa ikuti. Atau kemudian ya CNN itu juga bisa kita ikuti, Al Jazeera bisa kita ikuti, apalagi kalau dulu saya itu juga ngambil Der Spiegel namanya. Nah, itulah bukan kategori koran-koran kuning gitu ya. Kemudian kalaupun itu adalah NGO, NGO-nya juga well established. Misalnya kalau ada NGO yang sering mengeluarkan tentang kapasitas diplomasi dunia misalnya, itu ada namanya Lowy Institute. Itu jadi dia bisa melihat berapa sih kapasitas diplomasi Indonesia bisa diukur. Itu bisa kita jadikan pegangan. Lowy Institute atau misalnya CSIS atau misalnya Stockholm International Research on Military and Budget Spending itu bisa kita lihat di situ. Jadi kemudian kalau misalnya melihat teknologi Indonesia, teknologi bagaimana sih level Science and Technology Indonesia misalnya, nah, itu kita bisa lihat di Global Innovation Index yang per tahun dikeluarkan oleh WIPO, World Intellectual Property Rights misalnya, organization. Nah, untuk sesuatu yang itu memang harus kita mengacu pada organisasi-organisasi atau media yang sudah sekiranya well established dan mereka memiliki sebuah kredibilitas yang sangat tinggi gitu. Jadi itu yang kemudian nanti akan menjadi menjadi acuan Anda, termasuk juga misalnya jurnal apa sih kalau kita di Indonesia jurnal Sinta gitu ya. Ada Sinta
Sinta level 1 atau Scopus level 4 gitu ya, Sinta level 2, Sinta level 3, Sinta level 4 sampai Sinta level 5. Itu yang jurnal Sinta. Jadi kalau misalnya kawan-kawan juga mengirimkan ke jurnal, ya jurnal yang ada indeksnya ini. Kalau misalnya internasional, saya mengacu pada jurnal-jurnal yang punya kredibilitas internasional, misalnya jurnal bereputasi, jurnal Scopus level 1 sampai level 4 misalnya. Itu adalah merupakan sebuah standarisasi atau ukuran-ukuran yang bisa kita pakai untuk bahwa sumber itu bisa kita katakan sebagai sumber yang reliable. Gitu ya. Ini masih overall aja. Nanti kemudian kalau detailnya kita bicarakan pada topik terkait itu kalau nggak salah setelah UTS. Gitu ya, Bar. Ya, kemudian untuk tata tertib perkuliahan. Kuliah berlangsung selama 100 menit ya. Toleransi keterlambatan 10 menit untuk yang offline ya. Kemudian kalau kelas offline maka harus selalu on cam. Ini masih ada yang off cam ya. Tolong yang masih off cam itu kemudian di on kan. Kemudian untuk tugas, dan ini mahasiswa yang tadi saya sebutkan bahwa mahasiswa harus menyelesaikan tugasnya. Tugasnya adalah dimulai dari week ketiga. Week kedua masih belum ada tugas ya. Week pertama masih menjelaskan tentang ketiga itu baru kita mulai tugasnya nanti sampai ke week 14. Jadi persiapkan energi Anda, vitalitas Anda untuk bisa mengerjakan itu. Tugasnya nggak sulit. Biasanya kadang-kadang kita cuma paragraf, tugasnya menulis satu paragraf. Dan saya yakin Anda punya, you have plenty of time to write one paragraph sentence, gitu kan. Jadi tugasnya nanti akan kita beritahukan dan sudah ada di sini, di silabus ini, sehingga Anda bisa kira-kira, oh saya besok depan harus mengumpulkan apa ya. Dan tugas-tugas mahasiswa yang sudah dikumpulkan tadi akan dipilih secara acak untuk didiskusikan di 30 menit awal perkuliahan. Jadi dihebatkan, sudah dikumpul dihebat, dan berhubung ini adalah mata kuliahnya adalah Senin, maka pengumpulan di hebat nanti akan dilakukan pada jam 23.59. Itu ya. Kemudian nanti kita akan pilih secara acak untuk kemudian dibahas 30 menit awal perkuliahan berlangsung. Setelah itu dosen memberikan pemaparan materi kuliah secara sistematis ya, berdasarkan topik-topik yang sudah ditentukan. Mahasiswa diharuskan berpartisipasi aktif dalam diskusi kelas. Baik itu menjawab, merespon, berkomentar, apalagi bisa mengkritisi gitu ya. Karena kita akan sangat apresiatif terhadap mereka yang aktif selama diskusi berlangsung. Kalau cuma ada ngantuk-ngantuk gitu kan, bahkan tidur ya sudah, you deserve apa yang Anda kemudian lakukan, apa yang Anda dapatkan selama perkuliahan gitu. Jadi mohon selalu untuk raise hand, mohon selalu untuk berkomentar, mohon selalu untuk aktif memberikan pemikiran-pemikirannya dalam kuliah-kuliah yang akan kita langsungkan. Karena itu akan sangat membantu Anda untuk upgrading nilai. Karena setiap mereka yang aktif akan kita masukkan dalam skema penilaian kita. Nanti di situ nanti ada keaktifan kelas dan tugas mingguan. Itu mencapai 40%. Kalau misalnya Anda you are very quiet, very silent, nggak ngomong apa-apa, ya sudah, berarti Anda dalam kategori misalnya ya dapatnya mungkin C aja gitu. C aja dalam konteks keaktifan kelas ya, bukan UTS UAS, beda lagi. Nah, seperti itu harus ingat-ingat. Jadi tidak ada, kami sangat mengharapkan Anda bisa berkomentar apa saja yang tentu saja yang inline dengan topik kita ya, jangan asal komentar gitu ya. Diharapkan silahkan Anda berkomentar apapun selama itu terkait dengan perkuliahan dan tidak ada sesuatu komen
sifatnya bodoh. Semua komen adalah bagus. Semua komen adalah brilian. Gitu. Sehingga feel free to it relates to the topic that we are talking about dalam pertemuan itu. Ya. Jadi jangan sampai Anda gitu ya. Please make yourself heard. Ya, referensi ini harus pakai sistem HI sendiri atau bebas? Tenang bisa. Nanti itu akan kita sampaikan tugasnya. Kalau nggak disuruh cari referensi, nggak perlu cari referensi. Gitu ya. Ayah, Bu. Oke. Nyari referensi, nyari dari otak. Oke. Kemudian untuk yang keempat, tugas mingguan diberikan setiap pertemuan kepada mahasiswa dan tugas dikumpulkan di Hebat pada hari Minggu ya, jam 23.30. Paling lambat jam 23.50. Oke, ada komentar sejauh ini? Oke, oke. Kita akan terus belajar sampai kapan ya? Jam berapa ya? Tadi kita mulainya 11.30. Berarti kita 100 menit berapa sampai jam berapa? Nah? Iya, setengah 11 ya. 10.30. Berarti sampai jam berapa ini kelas kita? Jam 1, Bu, kalau dari jadwal. Ya, tapi katanya 100 menit ya. Oke. Nanti kepanjangan gitu. Oke, tidak komentar ya terkait kata ya, kontrak tata tertib perkuliahan ya. Jadi semuanya sepakat ya. Kalau toleransi terlambat 10 menit, misalnya Anda tidak datang 10 menit ya, mohon maklum ya, Anda tidak diizinkan masuk ke kelas. Gitu ya. Karena kalau enggak gitu, orang hilir mudik masuk itu mengganggu konsentrasi. Gitu. Kemudian untuk proporsi nilainya, di sini ada yang pertama keaktifan kelas dan tugas mingguan. Ada 40%. Jadi itu tadi, please mohon untuk selalu terlibat dalam proses diskusi yang kita lakukan. Jangan sampai kemudian nggak ikut sama sekali ya. Ya berarti kalau nggak ikut sama sekali ya itulah Anda nanti itu akan terjadi dalam nilai akhir Anda dalam konteks keaktifan kelas. Kemudian untuk UTS biasanya sit-in ya. Sit-in itu menulis tes tulis. Kemudian untuk UAS-nya adalah dengan essay. Essay-nya juga ya Anda bebas menulis selama itu ada aspek kehakiannya. Tetapi yang mendapatkan nilai yang bagus adalah ketika itu mengikuti semua dinamika yang kita mulai dari pekan ketiga sampai pekan ke-14. Ada mahasiswa yang dia itu pekan ketiga judulnya apa, kemudian ternyata di tengah-tengah dia misalnya saya ganti topik, dan kemudian dia menginformasikan itu, dan kemudian terlibat dalam proses diskusinya setelah itu sampai pekan ke-14. Ada mas, itu masih kita apresiasi. Tetapi ada mahasiswa yang tiba-tiba ujuk-ujuk gitu ya, ke pekan ketiga sampai pekan ke-12 apa, ya, ternyata ketika paper akhirnya totally different. Itu yang kadang-kadang belum kami bisa pahami. Kok tiba-tiba langsung manuver ke topik yang lainnya. Jangan-jangan, ya khawatirnya kami, jangan-jangan ini adalah dari ya kontribusi dari pihak luar, atau bisa kemudian apa? Kemudian bisa aja nanti khawatirnya dari sumber lainnya gitu ya. Makanya kemudian Anda punya sebuah pemikiran yang lainnya, tolong untuk dikomunikasikan, termasuk ganti judul. Karena yang kita harapkan adalah teman-teman itu gitu terkait itu. Gitu ya. Jadi jangan sampai kemudian langsung manuver ganti judul dan itu last minute pertemuan ke-14 tiba-tiba langsung ganti judul. Sorry, sebentar.
Jangan tiba-tiba langsung kemudian ganti judul dan ganti manuver gitu ya. Karena kita berarti tidak belajar sesuai dengan termin waktu yang sudah kita bahas bersama gitu. Jadi jika ada perubahan, silahkan Anda komunikasikan. Bu, saya mau berubah misalnya. Ternyata saya kok ini kok argumennya kurang kuat misalnya. Kalau ada sesuatu yang itu masuk akal dan kemudian itu kita bisa maklumi, ya oke, Anda akan diperbolehkan gitu ya. Tapi kalau misalnya itu, Bu, saya nggak suka temanya, lah kalau nggak suka ngapain diambil gitu kan? Kalau itu nggak substansial gitu ya, sudah Anda kerasan aja dengan tema itu, selesaikan sampai akhir, gitu ya. Karena modelnya anak-anak milenial dan Gen Z, konon kabarnya itu tidak sabar dengan satu hal gitu. Kalau ternyata nggak suka ya sudah mereka nggak suka. Untuk konteks ini, tolong jika Anda ada perubahan, tolong diinformasikan, gitu ya. Jangan kemudian last minute tiba-tiba ganti judul. Untuk papernya cukup mudah, 2.500 kata sampai 3.000. Biasanya kekurangan atau kelebihan kata itu bisa ditoleransi sebanyak 10%. Kalau di luar 10% misalnya ngejelek sekali misalnya ya, 2.500 ternyata kurangnya itu adalah berapa misalnya kurang 500 kata ya, berarti itu tidak kita masih belum bisa sesuai dengan standar yang sudah kita tentukan, atau lebih gitu ya, lebih jadi 4.000 itu juga ya terlalu exit ya, terlalu lebih, sehingga kemudian ya harus sesuai dengan standarisasi yang sudah ditentukan. Kemudian ini ada jackpot ya, silahkan Anda mengikuti jackpot ini feel free. Jadi nilai mata kuliah otomatis A jika tulisan mahasiswa berhasil dimuat di media massa nasional yang tadi, yang reliable dan yang kredibel, ya, disertai dengan bukti. Jadi syarat dan ketentuan berlaku. Waduh, kok ada syarat dan ketentuan berlaku? Syarat dan ketentuan berlaku ini bahwa misalnya Anda tiba-tiba dimuat di Jawa Pos atau di mana media Indonesia misalnya, tulisan Anda yang terkait dengan HI misalnya, maka itu Anda bisa klaim di mata kuliah ini. Tetapi Anda tetap harus mengikuti perkuliahan yang dilangsungkan dengan toleransi ya, dengan toleransi tidak hadir di 3 kali perkuliahan. Jadi Anda minimal harus ikut dalam 11 kali perkuliahan. Kalau misalnya, saya kan sudah sudah berhasil dapat jackpot misalnya, saya datang 9 kali aja atau 10 kali, maka tetap itu tidak bisa diklaimkan nilainya. Paham ya? Jadi syarat dan ketentuan berlaku, Anda tetap harus kuliah. Jangan kemudian mentang-mentang sudah dapat jackpot, kemudian saya kan sudah dapat A, kemudian nggak ikutan masuk kuliah. Itu nggak benar. Gitu ya. Dan beberapa mata kuliah itu memang kita setting sama gitu ya. Ada jackpotnya ini. Sehingga kemudian mata kuliah artikel yang kemudian bisa diklaim dapat A di satu mata kuliah ini hanya satu artikel satu mata kuliah. Karena misalnya ada mata kuliah yang lain yang juga menyediakan jackpot yang sama gitu ya. Itu belum bisa kita hitung. Jadi kalau satu artikel masuk di koran nasional, maka itu yang dihitung di satu mata kuliah. Nggak boleh satu artikel dihitung di 2 sampai 3 mata kuliah. Itu enggak kami lakukan. Gitu ya. Ya. Oke. Bu Irma, saya boleh bertanya soal pembagian nilainya yang tadi. Oke. Kan itu nilai keaktifan kelas dan tugas mingguan itu 40% dari nilai keseluruhan kita ya, Bu. Kalau boleh tahu apakah ada persentase pastinya untuk keaktifan kelas dan tugas mingguan? Soalnya kalau sebelumnya kan mungkin ada kayak kehadiran 5%, habis itu keaktifan kelas berapa persen dan tugas mingguan berapa persen. Soalnya kalau dari teman-teman saya sih 40% itu rasanya merupakan bagian nilai yang lumayan besar gitu, Bu, kalau dijadikan jadi satu. Jadi agak takut gitu katanya. Sama
Hmm. Ada pertanyaan satu lagi, Bu. Ini titipan dari temen. Tugas untuk week 3 sampai 14 itu bagaimana cara pengerjaannya, Bu? Saya rasa Oke. itu saja. Makasih ya, Bu. Oke. Ini siapa ya ini? Dia, Bu. Enggak. Sudah Oke. resign sebenarnya. Oke. Eka Yandi. Siapa? Kenapa, Bu? Ataya Anindya. Ataya tadi. Oke, Ataya. Keaktifan kelas. Bu, bukannya masuk kuliah itu sudah aktif. Tapi ya Kak, iya sih, tapi biasanya masuk kelas itu adalah kita ukur untuk melihat itu tadi. Seseorang itu apakah dia itu boleh ikut UAS atau tidak. Itu. Jadi perkara keaktifan ini bukan hanya aktif secara masuk, ya kalau itu sih otomatis ya, tetapi kita akan sangat apresiatif ketika mahasiswa itu tidak hanya masuk, tetapi turut berkontribusi dalam menghidupkan kelas. Sehingga oke lah, misalnya Bu, 40 kebesaran. Anda mintanya berapa, wes? Cocoknya berapa? Ini adalah forum yang bisa Anda berikan masukan ya. Enaknya berapa? Ada yang mau komentar? Silahkan. Kalau misalnya, Bu, saya ini masih belum bisa ngomong banyak. Misalnya ini dikecilin aja, Bu, untuk keaktifan kelas. Ada yang mau ngasih masukan? Loh, nggak ada yang ngasih masukan. Ataya, Sebenarnya lagi diskusi sebentar. apa diskusi ini apa harus jawab-jawabian? Enggak, Bu. Apa tuh keaktifan kelas? Jadi keaktifan kelas kayak tanya bertanya dan lain-lain gitu. Komentar itu tadi komentar, kemudian jawab, kemudian biasanya kalau kita review acak itu siapa yang mau direview dulu tulisannya misalnya. Saya Bu, misalnya. Saya punya pikiran gini lah. Itu juga termasuk dalam keaktifan kelas. Ya. Kalau ini sih ada yang bilang sebenarnya nilai keaktifan dan tugas mingguan itu 20-20. Cuman rasanya itu juga masih 20 lumayan. Enggak, enggak kegedean tuh, Bu. Soalnya kalau keaktifan kelas kan kita pasti berebut ya, Bu. Setiap Iya, anak. berebutnya sih kadang-kadang ya kelas itu juga kelas diem juga banyak gitu. Makanya kemudian as long as you say something gitu, pasti kita akan apresiasi. Termasuk tugas mingguannya. Tugas mingguan itu begitu sangat besar, misalnya karena ya ada aja mahasiswa yang free rider gitu ya, penumpang gelap yang nggak bikin tugas. Itu ada. Misalnya ya, kalau saya misalnya, oke, itu kebesaran untuk kawan-kawan. Misalnya kita ganti 30. Bagaimana? Ini total dari keduanya. Ya, total Bisa. keduanya. Total keduanya. Sebenarnya kalau saya pribadi keaktifan kelas dan tugas mingguannya tinggi itu setuju. Saya rasa lebih baik teman-teman yang lain mulai angkat Iya, bicara ya. kalau misalnya Ataya nggak masalah, berarti let your friends speak for themselves gitu. Rek, siapa ini? izin kalau saya boleh bersuara. Boleh. Siapa ini? Kalau menurut saya kan tadi kan pembagiannya saya Banyu, Ben. Tadi kan pembagiannya 30% untuk UTS, 30% untuk UAS, sama 40% untuk yang keaktifan. Kalau mungkin dari masukan saya, UASnya itu yang menggantikan proporsinya keaktifan. Jadinya UASnya 40%. Soalnya kan UASnya itu sendiri kan kita harus tulis esai sampai 2.500 sampai 3.000 kata itu tadi kan. Jadi mungkin kalau dari opini saya pertimbangannya mungkin bisa lebih tinggi daripada keaktifan sih. Berarti keaktifan UASnya 40%, keaktifannya 30%. Oke. Ini jalan tengah gitu. Oke, bagaimana yang lain? Tadi ada yang 5 orang present. Boleh izin menyampaikan pendapat mungkin? Gregorius Yeva. Silakan. Panggilannya apa? Panggilannya apa? Jiva atau Gregorius? Jiva.
Jiva. Silakan Jiva. Ya, jadi kalau aku pendapatnya tetap keaktifan tetap 40% aja buat aku. Karena kalau misalnya semuanya dibebankan kepada tes UAS itu kayak mengesampingkan trial dan error dari belajar. Jadi kalau menurutku ya nilai keaktifannya sama tugas mingguannya aja tinggi karena itu bagian dari trial dan error dari belajar dan itu bagiku penting. Menurutku sendiri sih penting. Jadi harus di 40%. Oke. Gitu. Kalau Jiva enggak masalah ya. Jiva enggak masalah. Ada yang lain, masukkan yang lain ya. Ada di sini ada Rahadian, ada Geraldo, ada Yasmin, dan siapa lagi? Ada Muhajir. Silakan. Izin menyampaikan pendapat, Bu. Mm-mm. Bagaimana kalau kita ratain aja semuanya, terus 33,3%. Ribet, nak. Ya nggak apa-apa sih kan ada Excelnya Biar ya. adil gitu loh rasanya. Oke. Oke, ada yang stays di tadi ya, 40, 30, 30, ada yang 40 itu, kemudian ada yang dibagi rata. Ya, kemudian ini yang lainnya, siapa lagi yang mau komen? Permisi, Ya. Bu. Ah, Saya Geraldo Ariel Natara, Geraldo. izin berkomentar. Hmm. Mungkin tadi udah disampaikan sama Ataya aja, tapi kalau saya sendiri Hmm. berpendapat kalau misalnya keaktifan kelas dan tugas mingguan itu persentasenya itu menurut saya nggak masalah, mau kayak gimana itu nggak masalah. Tapi kalau menurut saya, apakah keaktifan kelas dan tugas mingguan itu nggak bisa kayak di split aja ya, Bu? Jadi keaktifan Oke. kelas itu ada persentasenya sendiri dan tugas mingguan itu ada persentasenya sendiri gitu. Oke. Saya setuju dengan Ariel ya. Saya tadi mau lanjutin itu. Oke. Keaktifan kelas berapa berarti? 20. Eh, kalau kalau pendapat saya, keaktifan kelas itu porsinya seharusnya lebih kecil daripada tugas mingguan. Jadi mungkin sementara kalau misalnya pendapat saya keaktifan kelas itu 10% dan tugas mingguan itu 30%. Karena kan keaktifan kelas itu yang cepat yang dapat. Kalau tugas mingguan kan kewajiban gitu. Jadi menurut saya tugas mingguan persentasenya seharusnya lebih besar. Oke, silakan. Silakan. Siapa ini? Iwan, Bu. Oke. Oh, Iwan. Iya, iya, Oke. Bu. Saya mungkin ada sedikit rekomendasi terhadap sistematika, bukan terhadap penilaiannya, Bu, tapi tentang bagaimana kita bisa mengakumulasi keaktifan teman-teman nantinya. Berhubung saya dan Naura di sini akan membantu, mungkin nanti karena grassroots problem dari teman-teman, masalah akarnya adalah kesulitan untuk mencapai nilai keaktifan tersebut karena quote-unquote berebut dan waktunya yang terbatas. Mungkin aku dan Naura menyarankan bahwa nanti di setiap sesi diskusi dan tanya jawab, aku dan Naura juga akan membuka uh, media untuk tidak bertanya jawab secara langsung, yang nggak perlu raise hand, rebut-rebutan angkat tangan dan dipilih dan bertanya. Jadi teman-teman bisa mau nulis di kertas atau ngechat ke aku, itu akan kami akumulasi sehingga di dalam satu diskusi, satu sesi diskusi itu kami bisa merekapitulasi terbuka gitu, Bu. Jadi nggak terus hand saja. Mungkin ya bisa jadi konsiderasi. Oke. Itu kalau misalnya keaktifannya misalnya lewat kertas gitu kan, dinamikanya seperti apa nanti, Ikhwan? Jadi nanti akan kami rekapitulasi, Bu, kayak pertanyaan-pertanyaan atau komentar dan itu mungkin yang bersifat pertanyaan itu akan kami arsipkan dan mungkin bisa kami jawab, atau misalnya itu pengetahuan di luar kemampuan Asdas akan kami minta bantuan kepada, bahkan kami buat secara transparan aja, Bu, kami akumulasikan. Tapi itu khawatirnya akan apa ya? Durasinya akan tidak tertib gitu. Artinya ini akan menjadi sebuah, ya nggak masalah sih, akan menjadi sebuah diskusi yang panjang gitu. Bagaimana kalau diskusi itu ada sebuah durasi waktu yang definite gitu,
Sehingga kemudian itu nggak kemudian dihabiskan hanya untuk diskusi TPI, karena mata kuliah yang lain kan juga banyak ya. Jadi Ya, mungkin ada waktu di mana silahkan kawan-kawan bisa diskusi dan nanti difasilitasi oleh Kak Iwan dan Mbak Naura, gitu ya. ya, ya baik Bu. Oke. Jadi Kalau seperti itu. Oke, terima kasih Iwan. Misalnya keaktifan kelasnya adalah 20, tugas minggunya 20%, UTS-nya 30, UAS 30 gimana? Kawan-kawan? Gimana? Kalau diam berarti setuju ya? Kalau saya Oke, rasa silakan. sih mungkin tugas mingguannya agak lebih tinggi ya. Karena itu lebih gimana ya, lebih konsisten dan seharusnya kalau teman-teman sih bisa apa tuh tugas mingguan dilakukan dengan maksimal. Jadi mungkin rata-rata sih bedanya di situ. Kalau keaktifan kelas, kalau dari sistemnya yang Kak Iwan dan Kak Arsdos berikan itu lumayan itu sih Karena lumayan atau efektif. ya, karena gini, kalau misalnya tugas iya sih, kalau tugas mingguannya diperbesar, tugas mingguan itu kadang-kadang mahasiswa juga seadanya gitu ya. Kemudian kadang-kadang juga ya itu tadi copy paste di mana gitu ya. Sehingga untuk memverifikasi ini kita nggak bisa apa ya, melakukan proses verifikasi kecuali dengan cara berdiskusi gitu. Sehingga keaktifan kelas, believe me kawan-kawan, karena tidak akan pernah misalnya biasanya di beberapa kelas itu nggak sampai yang kehabisan kuota, kemudian kawan-kawan nggak bisa nggak. Ada momen di mana yang aktif ya itu aja. Kemudian yang komen ya itu aja. Sehingga kalau akan kehilangan momen untuk resen, saya pikir nggak sampai lah. Pasti masih ada punya kesempatan untuk itu. Yang tugas mingguan itu kadang-kadang ya itu tadi, kalau itu lebih besar, ya khawatirnya kita mengantisipasi yaitu tadi AI dan segala macam hal yang kemudian apa ya, ya kadang-kadang itu apa breaching something gitu. Nah, kalau keaktifan kelas itu juga akan memberikan, ini adalah salah satu hal yang kemudian keterampilan yang nantinya akan Anda dapatkan. Bagaimana Anda presenting your opinion di depan kelas secara publik gitu ya. Dan kemudian Anda bisa berani untuk angkat tangan, itu kan sebuah keterampilan sendiri. Kalau ternyata nanti tugas mingguannya lebih besar, ya saya tidak bisa memverifikasi itu secara one by one gitu. Itu pertimbangannya. Jadi mungkin Ya. bisa kita berikan tapi dengan nilai yang sama. Ya. Kalau berarti sebenarnya kalau keaktifan kelas dan tugas mingguan ini seharusnya ada inisiatif pribadi dari setiap mahasiswa untuk mengaktifkan diri gitu ya, Bu. Soalnya kan Iya, kalau yang kita rasakan di semester 1 kemarin itu di mana ya kelasnya saya nggak mau bilang loyo, cuman pertanyaannya biasanya dilontarkan oleh orang-orang itu saja dan Nah, itu makanya emang itu. Nah, makanya itu. Ini adalah kesempatan semua orang untuk bisa menghidupkan kelas. Gitu. Kalau yang loyo ya biarlah nanti kayaknya juga loyo kan diaktifkan. Makanya kemudian kita di sini ini menjadi sebuah keterampilan ya nak ya. Soft skill Anda juga ketika Anda berani yang pertama dan kemudian kedua bisa memformulasikan pertanyaan atau pernyataan. Jangan khawatir, tidak ada sebuah pernyataan dan pertanyaan yang kita anggap bodoh. Semuanya brilian nak. Gitu. Jadi jangan takut untuk raise hand. Itu ya. Kita sudah, ini menit ke 12.03. Kurang berapa menit lagi? Kurang 7 menit lagi, gitu ya. Itu ya. Keaktifan kelas 20%, tugas mingguan 20%, UTS 30, UAS 30. Deal? saya deal, Bu. Gimana yang lain? Yang lain Deal aja deh, deal aja deh. Bu. Deal aja deh. Deal. Deal, Bu. ya deal, Bu. Oke. Oke, untuk langsung ke teman pertama, gitu ya, gambaran mata kuliah dan sebagainya, gitu ya.
Oh, ini ternyata dimulai udah pekan kedua ya, sorry, bukan pekan ketiga, kedua besok. Jadi 300 kata untuk pekan besok tugasnya. Buatlah tulisan mengapa Anda memilih prodi S1 HI. 300 kata. Aku tanya tugasnya untuk besok ini ya, yang 300 Pekan depan. oh, minggu Pekan depan. depan. Sekarang cuma pengenalan toh. Pengenalan aja. Oh iya ya. Jangan 300 lah, 250 lah, wes. Atau Saya 200 kata. di Hebat ini sudah ada tempat pengumpulannya. Ini tulisannya deadline-nya 4 hari lagi. Ya udah nanti kita perbaiki menjadi sampai Minggu. Hari Minggu tanggal berapa itu? Minggu depan ya. Ini kan tanggal 12 ya. Berarti tanggal berapa? Untuk minggu depan kok ya itulah ya. 24. Minggu besok. Gitu ya. Sekarang Mas 250 kata itu minimalnya atau maksimalnya, Bu? Ya udah 250 kata ya minimal maksimal gitu ya. Batasannya 10%, toleransinya 10% tadi. Kurangnya 250 kata dikurang 10%, kelebihannya adalah 250 kata ditambah 10%. Gitu ya, batasannya 10%. Oke, paham? Oke, lanjut. Ya, Bu. Jadi untuk pekan depan itu buatlah tulisan 250 kata mengapa Anda memilih program S1 HI UNER. Bagusnya sih per poin ya. Poin 1, kenapa sih? Jadi ada punya argumen kenapa sih Anda masuk HI UNER gitu. Kemudian untuk pekan besok setelah kita akan mereview beberapa tulisan yang masuk, manfaat menulis, kemudian mengukur tulisan ilmiah dan non ilmiah, serta trik menulis ilmiah. Itu nanti ini Mas Probo sudah melaporkan bahwa beberapa referensi sudah diupload juga di sana. Kemudian yang ketiga, ini nanti tugasnya belum ya, tugas minggu depannya akan kita berikan lagi. Kemudian yang ketiga adalah menemukan topik tulisan. Nah, ini sudah ada untuk pekan ketiga sudah ada, yang pekan kedua belum. Ini ya. Jadi 250 kata lagi membuat topik, memilih bagaimana Anda memilih topik tulisan. Kemudian membuat outline. Tugas pekanannya pun sudah ada. Jadi setelah kita menjelaskan, maka tugas pekanannya adalah apa yang dijelaskan hari ini untuk Anda kumpulkan pekan depan. Gitu ya. Kemudian, yang kelima, sorry, ini tadi untuk bab data dan informasi itu adalah sebelum UTS ternyata. Jadi bersiap bekal menulis ilmiah, syarat dan data informasi, serta trik menyusun data dan informasi akurat. Tugasnya adalah buatlah daftar kepustakaan. Untuk pekan depannya lagi, gitu ya. Untuk yang keenam adalah menganalisis data figur, ada grafik, tabel, dan chart. Tugas pekanannya untuk minggu depan adalah mencari data figur yang terkait dengan esai Anda. Kemudian yang ketujuh, menulis referensi. Ini adalah referensinya yang Anda pakai untuk tulisan Anda, dikumpulkan pekan depannya di week ke-8. Setelahnya adalah ada UTS. Dan setelah UAS akan bersama saya dengan menulis esai. Jadi tugasnya untuk pekan depannya untuk week 9 adalah buatlah pendahuluan paper sepanjang 1 paragraf. Gampang kan pendahuluannya? Cuman 25 sampai 50 kata. Kemudian ke-9, mengembangkan paragraf. Ada deduktif dan induktif. Tugas pekanannya adalah membuat paragraf yang menjelaskan tentang argumen kita, thesis statement atau argumen. Yang ke-10 adalah menulis abstrak. Dan itu dikumpulkan untuk pekan depannya lagi. Yang ke-11 adalah, ini mulai agak banyak, menulis tulisan pendek. Silakan dipilih opini, resensi, review, atau summary.
dipilih membuat salah satunya, nggak semuanya gitu ya. Kemudian yang ke-12 adalah topik mengenai plagiarisme, definisi dan teknik untuk menghindarinya. Bagaimana caranya nanti ya paraphrase, caranya adalah paraphrase. Nanti tugasnya adalah memparaphrase untuk selanjutnya, untuk pekan ke-13. Untuk week ke-13 ada topik mengenai revisi, proofreading, dan format. Itu adalah Anda diminta untuk memproofread dari tulisan kawan Anda sendiri. Gitu. Kemudian yang ke-14 adalah wrap up materials dan di week 14 nggak ada tugas gitu ya. Sorry, ini ada tugas yaitu proofreading dan revising. Nanti akan saya perbaiki lagi terkait dengan tugasnya, gitu ya. Ini sudah menit ke-9. Sejauh ini, jika ada pertanyaan, berhubung sudah menit ke-9, jika ada pertanyaan, tolong Anda kemudian akan kita bahas bersama-sama. Gitu ya? Paham sejauh ini? Oke, terima kasih atas perhatiannya. Nyun sewu Pak Basis, ini